berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog hari ini di studio saya sudah kedatangan tamu dari sahabat-sahabat dari BKD, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, dan sudah hadir di studio. Yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Bapak Ridho Prasetyo SSTP MAP selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Ridho. Ya, waalaikumsalam. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, iya. Nah, menemani Pak Ridho pagi ini di studio juga bersama dengan Bapak Ahmad Rizal Fauzi selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat, Mbak? Sehat, masih di 70 itu masih sehat sih. Oke, baik. Nah, pagi ini bersama Pak Rizal, Pak Ridho juga ditemani oleh Pak Nura Al-Ahmadi selaku PLT Kepala Sub Bidang Kinerja ASN. Assalamualaikum Pak Nura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Sebentar Pak, ini Pak Nura suaranya kalau jadi penyiar radio cocok loh Pak. Mantep banget loh soalnya ya. Aduh. Biar magang di sini. Aduh. Kompetensi baru itu. Iya perlu dicoba dikembangkan Pak ya, apalagi di era pandemi segala peluang harus diupayakan. Siap. Itu ya. Oke deh. Baik, nah sahabat Suara Sidoarjo, hari ini kita nanti akan bahas tentang CPNS Formasi 2019. Apalagi di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 ini, kalau kita ngomongin tentang proses penerimaan pegawai negeri sipil gitu ya. Ini sebetulnya dari 2019 ya Pak ya, udah dimulai ya Pak Ridho ya? Iya, jadi yang formasi tahun ini itu adalah formasi tahun 2019. Oke. Dan sempat terhenti gitu atau bagaimana nih untuk prosesnya? Iya, jadi akan kami sampaikan ya informasi buat adik-adik yang kemarin daftar CPNS. Jadi pada pagi hari ini, di hari Rabu yang cerah ini, kami beserta teman-teman ya dari BKD ini akan memberikan informasi bagaimana keterlanjutan dari hasil seleksi kemarin. Dan mungkin juga kami akan memberitahukan informasi mungkin kepada masyarakat umum juga ya, bagaimana sih seleksi CPNS ya, bagaimana formasi-formasi kebutuhan yang kita usulkan. Jadi kami di tahun 2019 ini kita melihat kebutuhan pegawai ASN ini dapat kita hitung ya, berapa sih jumlah kebutuhan ASN yang harus kita usulkan. Kita mengusulkan di Kemenpan RB ya, yang mana kita dikasih kuota di tahun 2019 ini sebanyak 725 formasi. Kemudian dari formasi ini kita lihat memang untuk tenaga kependidikan ini cukup banyak ya, cukup banyak kebutuhan, sehingga dari 725 ini kami di tahun 2019 mengupayakan untuk formasi guru ini harus banyak. Sehingga alhamdulillah kita dari 725 ini formasi tenaga pendidikan 500 formasi. Jadi bayangkan begitu banyaknya memang kebutuhan Bapak Ibu guru ya, ini kan juga banyak yang pensiun, sehingga ini sebenarnya masih kurang kalau kita melihat hanya kuota 500 formasi ya, tapi ya gimana pun juga ini sudah cukup banyak. Sidoarjo ini kuotanya adalah nomor 2 terbesar di Jawa Timur. Wow. Jadi alhamdulillah ya. Jadi pemerintah pusat mengapresiasi sekali Kabupaten Sidoarjo dengan usulan yang cukup banyak, alhamdulillah di ACC. Yang pertama adalah dari Provinsi Jawa Timur. Ini memang kuotanya cukup banyak. Sidoarjo kuota terbanyak nomor 2.
Kemudian tenaga pendidikan ada 500 formasi, dilanjutkan dengan tenaga kesehatan ada 98 formasi, kemudian tenaga teknis ada 127 formasi. Mungkin masyarakat tanya, ini tenaga teknis ini apa sih? Kan gitu. Jadi tenaga teknis ini adalah ASN, non guru dan non kesehatan. Lah, ini namanya tenaga teknis ya. Non guru dan non kesehatan ya, Iya, Pak ya. Yang jelas itu masuk ke teknis ya. Betul ya. Kemudian kami di tahun 2019 dalam melakukan tahapan seleksi administrasi ini ya, kami lakukan di bulan November tanggal 11 sampai dengan 25 November. Kemudian kami melakukan seleksinya ya, setelah lulus administrasi kami melakukan seleksi di tanggal 29 Januari sampai dengan 14 Februari ya tahun 2020 ya. Karena kita awal dulu sudah melakukan kegiatan seleksi ya, kemudian lanjutannya dikarenakan ada pandemi Covid, jadi sempat tertunda kan seperti itu. Kemudian ada isu juga sempat tertunda itu yang berkembang di masyarakat ya, kemarin sempat bahwa untuk nilai hasil tes kompetensi data, seleksi kompetensi dasar itu dijadikan acuan, udah itu aja yang lulusnya nilai tertinggi ya biasa kan. Makanya kita itu jangan langsung percaya dengan informasi-informasi melalui online dan sebagainya, informasi yang tidak jelas kan seperti itu. Nah, kemudian dari tes SKD kemarin ya, ini peserta yang lolos administrasi ini ada 10.187 ya. 10.000? 187. Iya, cukup banyak sekali ya. Ini bayangkan merebutkan 725 formasi. Wow. Ya, jadi ini peminatnya untuk menjadi ASN ini cukup luar biasa, kan seperti itu. Kemudian dari 10.187 ini peserta yang hadir ya, yang ikut di dalam seleksi ini ada 9.532. Oke. Iya. 9.332. 9.532 yang hadir, Pak. Iya, yang hadir. Bayangkan pada saat itu kami melakukan tes ya dengan jumlah yang cukup banyak. Jadi Sidoarjo ini banyak diminati ya, banyak diminati sekali untuk menjadi ASN di Sidoarjo. Segitu banyak yang hadir, berapa lama Pak Ridho pelaksanaan waktu itu? Kita kemarin kurang lebih 12 hari. 12 hari ya. 12 hari. 12 hari. Satu hari itu ada 5 kali. Wow, 5 kali 5 sesi proses ya. Seperti itu. Iya, cukup banyak sekali. Luar biasa ya. Dan itu juga pengalaman ya buat teman-teman CPNS ini. Kemarin itu ada beberapa juga pada saat mau tes datang kurang teliti melihat jadwalnya. Ya, misalkan sesi pertama, meja kedua gitu kan. Dia melihatnya kebalik. Ya, meja kedua dikira sesi kedua. Oh, oke. Kan seperti itu. Iya, jadi kami kemarin juga kasihan. Nah, jadi ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kan itu kan sudah sesuai dengan jadwal. Sehingga kami tidak bisa memfasilitasi mengundur tes itu karena ini sudah aturan ya. Semuanya seperti itu, bukan kebijakan kami, tidak. Kami ini berdasarkan aturan aja semuanya, normatifnya seperti itu. Jadi ya saya sampaikan mungkin di tahun depan bisa mengulang lagi. Kan seperti itu. Kita kan tetap memberikan semangat kepada adik-adik kita ya, karena sudah antusias, sudah seperti itu, ibaratnya belum perang aja udah gagal. Ya kan kasihan. Seperti itu. Jadi tetap kami kasih semangat. Tahun depan semoga saja adik ini bisa lulus kan seperti itu. Ya. Kemudian setelah tes kompetensi dasar ya, kami kemarin dalam melakukan seleksi kompetensi bidang lanjutannya kami lakukan selama 10 hari ya, dilakukan pada tanggal 10 sampai 19 September.
Ini 10 cukup sampai lama 19 kami September. menunggunya Jaraknya jadwal jauh ini. ya Pak ya dari yang Januari Iya, itu ya. betul. Makanya tadi Oke, sampai ada isu-isu seperti itu. Iya. Ya nggak ada tes lagi nih. Yang lolos kemarin nilai tertinggi itu jadikan acuan kan seperti itu ya. Jadi informasi-informasi yang berkembang. Nah, akhirnya ada tes tahapan berikutnya seleksi kompetisi bidang ya. Ya, Kemudian- ini serentak ya Pak ya? Iya, ini serentak. Artinya gini, serentaknya bukan serentak se-Jawa Timur hari itu tidak. Iya, tapi Jawa Timur memberikan jadwal-jadwal batasan ya dari bulan September sampai dengan akhir September atau awal Oktober seperti itu ya. Oktober. Iya, jadi itu. Jadi silakan bisa dilakukan dalam tataran Kurun jadwal seperti itu. Kemudian alhamdulillah ya Sidoarjo ini dalam melakukan tes CPNS ini kami melakukan secara mandiri. Mandiri itu bagaimana? Kami memiliki fasilitas komputer yang banyak. Kemudian semua peralatan kita punya lengkap seperti itu, ruang dan sebagainya. Sedangkan di kabupaten lain itu ada yang tidak memiliki fasilitas seperti itu, akhirnya gabung seperti itu ya, tidak melakukan mandiri. Nah, alhamdulillah Sidoarjo ini sudah cukup mandiri. Dan kami dapat apresiasi ya, apresiasi nomor 3 untuk Jawa Timur ya, BKN Award dalam pelaksanaan seleksi ini. Wah, Seperti itu. keren. Selamat ya BKD. Terima kasih. Ya, Wah, ini iya. kan kerja tim ya. Jadi saya mengapresiasi sekali terhadap teman-teman kami ya. Meskipun pandemi Covid seperti ini, mereka mempersiapkan ya. Kemudian juga melayani dari CPNS ini sampai dengan selesai. Kemudian kemarin kami juga melakukan protokol Covid. Ya, protokol Covid, begitu adik-adik datang ini kita tes ya, temnya berapa, kemudian jaga jarak dan sebagainya, harus pakai face shield juga ya, pakai masker seperti itu. Jadi ya juga pakai sarung tangan ya. Oke. Nah, kami kemarin juga menyediakan ruangan khusus ya, ruangan khusus yang bagaimana? Ruangan khusus kami ini adalah apabila ada peserta tes CPNS ini yang temperaturnya 37,5. Batasannya ya 37,5. Iya, batasnya 37,5 boleh masuk ya. Kalau sudah di atas itu kami kasih ruangan tersendiri. Tetapi ada kemungkinan juga teman-teman yang datang ini kan juga ada yang kepanasan ya, kepanasan. Begitu datang di tem ini temperaturnya juga panas kan seperti itu. Jadi kami siapkan ruang tunggu juga. Di situ juga ada teman-teman dari kesehatan ya. Kita minta bantuan dari dinas kesehatan, teman-teman puskesmas untuk menjaga di situ. Kita tunggu sampai temperaturnya dingin. Nah, sudah. Begitu kita tes lagi di bawah 37,5 ya. Baru boleh masuk ya. Kita lakukan tes ya. Kemudian alhamdulillah dari pelaksanaan tes kemarin ini kita tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, artinya semuanya berjalan dengan baik ya. Dan di tes kemarin juga ada satu peserta yang kena COVID. Oh, iya. Itu diketahui dari memang ada persyaratan hasil swab atau rapid gitu? Jadi gini ya, kemarin kita dasarnya adalah yang bersangkutan tidak hadir kan konfirmasi kepada kami. Ya. Kenapa nggak hadir? Karena alasannya adalah sakit COVID, tetapi harus ada surat keterangan ya dari puskesmas, rumah sakit kan seperti itu. Itu menjadi dasar kami. Kenapa? Itu akan kami ulang, kami jadwal ulang pelaksanaannya. Nah seperti itu. Jadi nanti akan kami ikutkan di BKN. Ya nanti difasilitasi oleh BKN seperti itu. Jadi kalau alasan COVID tapi tidak menyertakan surat keterangan. Kami nggak tidak bisa, akan ya. memperhatikan ya. Ini jangan-jangan hanya alasan dan sebagainya. Iya. Tapi Mbak ya kemarin ya kita ini dari teman-teman CPNS yang ikut seleksi ini ada beberapa yang tidak ikut ya. Karena Ada alasan apa beberapa tuh Pak tidak Ridho? ikut. Iya. Di sini dari 1587
ya 1587 ya. Ini yang tidak hadir ada 23 orang. Oke. Padahal mereka ini harusnya ikut ya. Kenapa? Kenapa tuh Pak? Peluang lolosnya kan besar Cukup ini. besar. Oh. Tinggal 3 besar kan ini. Nah, begitu ini kan harusnya mereka ikut ya. Siapa tahu lolos ya rezekinya kan. Tapi ini tidak ikut. Oke. Nah, kemudian kami telepon satu persatu. Ya, kami harus tahu kenapa sih nggak ikut. Jangan-jangan di perjalanan ada sesuatu hal, misalkan mobilnya mogok, kendaraannya mogok, atau sampai terjadi kecelakaan, kan seperti itu. Ternyata setelah kami konfirmasi, rata-rata ya ada beberapa 8 orang yang tidak bisa dihubungi. Nomor HP-nya nggak bisa dihubungi, ya sudah, ya kan. Kemudian ada 3 orang yang mengundurkan diri, Ya biasanya Mbak, kami pernah tanya-tanya gitu, kenapa sih sampai mengundurkan diri? Sebenarnya dia tidak minat untuk menjadi ASN, tapi ada paksaan dari orang tua, dari keluarga, atau mungkin dari pacarnya. Jadi seperti itu, ya. Akhirnya ada juga ya kejadian ya. Mereka datang ke tes, tapi tidak masuk kelas, hanya foto, selfie. Saya sudah di BKD hadir, mungkin itu dikirimkan ke keluarganya, terus balik pulang. Jadi nanti kalau nggak ada hasilnya ya mungkin nggak keterima gitu ya, padahal nggak. Jadi mungkin terpaksa ya kan, sehingga untuk dia pokoknya hadir, saya foto buat keluarga, mungkin laporannya saya sudah ikut tes, seperti itu. Ada aja triknya gitu loh ya. Betul. Kemudian ada lagi yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Nah, yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan biasanya Mbak ini pada saat dia ikut kemarin mungkin mencuri-curi waktu, tidak izin kepada atasannya atau kantornya seperti itu. Ini ada 4 orang Mbak. Ternyata BKD ini berarti juga punya kepedulian ya terhadap calon peserta CPNS pasti. Ini ya. Iya pasti itu Mbak. Karena apa? Kita ini kan di kondisi seperti ini ya, kita melihat dengan adik-adik yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Kami ini jangan sampai adik-adik ini merasa susah gitu loh. Artinya susah dalam proses melaksanakan tes. Jadi kami memberikan perhatian-perhatian lebih, pengumuman kita ulang sampai kemarin sebelum tes ya. Kita umumkan juga bahwa untuk mengecek lagi jadwal tesnya sampai sedemikian. Makanya kemarin pada saat yang nggak masuk ini, sebenarnya kalau kita mau kita cuek aja, ya salah sendiri nggak hadir, tapi kita ada kepedulian. Ada apa sih seperti itu kan? Keren ya BKD ya, Sidoarjo loh ini ya, bangga nih jadi warga Sidoarjo Pak. Tapi ngomongin tentang informasi ya kan, informasi yang disampaikan kepada ASN karena ini tahapannya begitu banyak dan tadi sempat tertunda lama juga. Apa sih Pak Rizal mungkin yang dilakukan untuk tetap berikan informasi yang ini memang orang begitu menerima informasi percaya ini memang dari BKD ini gitu. Untuk informasi kita selalu sampaikan secara resmi melalui web BKD dan juga melalui web kabupaten. Selain itu kita juga ada helpdesk untuk peserta yang selama ini juga tetap kita aktifkan helpdesk itu. Jadi ketika memang ada pertanyaan dari peserta mengenai jadwal, mengenai proses itu bisa bertanya melalui helpdesk. Itu via apa Pak Rizal? Bisa via WA bisa. Jadi kita kan ada juga kemarin via Instagram kita juga punya. Seperti itu kita sampaikan secara resmi. Ketika memang ada pengumuman dari BKN pasti kita sampaikan secara resmi melalui web BKD. Seperti itu. Karena sekarang kan memberikan informasi itu cukup mudah ya, apalagi lewat WhatsApp itu kan kayaknya. Nah ini dia kadang kita harus benar-benar bisa tahu ini beneran resmi nggak gitu. Ya jadi makanya waktu di pengumuman awal kita sudah sampaikan bahwa kita ada helpdesk untuk penerimaan ini. Kita ada helpdesk, jadi pertanyaan-pertanyaan satu pintu melalui helpdesk tersebut. Ketika memang ada pertanyaan
peserta bisa melalui helpdesk tersebut gitu. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang pertanyaan pagi ini, silahkan sahabat Suara Sidoarjo, saya undang Anda yang ingin bergabung juga. Karena saya cuma punya waktu sekitar 10 menit lagi nih, nggak terasa ya. Aduh, Mas, sayang banget. Iya, sebentar. Yang mau bisa dijadwal lagi. Oke, siap. Ini saya belum undang, tapi ternyata sudah ada yang gabung. Saya juga ingin sapa dulu di YouTube Suara Sidoarjo, ada Mbak Aifa Andria, Mbak Yeni Astuti, dan Bu Nini Wahyuni. Banyak banget ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaan saya ke redaksi, Karin. Iya, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ratna di Tanggulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak-Bapak PKD, saya mau bertanya, untuk tes CPNS tahun 2020 nanti ini, saya ini kan sempat menemukan berita-berita yang menyatakan jika daftar seleksi CPNS pada tahun 2019 bisa menggunakan SKD di tahun 2018. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mbak Dea di Kerembung. Untuk informasi pembukaan CPNS ini kan biasanya masih banyak yang tidak mengetahui, dan terkadang karena adanya miss, orang-orang ini yang sudah giat dan sudah belajar jadi terpaksa tidak mengikuti tes. Nah, untuk web resminya sendiri dari kita yang ingin mengetahui tes-tes lebih lanjut mengenai CPNS ini di mana ya, Pak? Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Safira di Candi. Untuk maksimal umur dan minimal umur kita yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil ini umur berapa ya, Pak? Terima kasih. Oke, ya, saya ke Panji. Ya, ini tambahan pertanyaan lewat SMS dari Pak SMS kali. Hah? SMS atau WA? SMS yang SMS tadi masih Karin ada ya? ke WA. Oke. Dari Pak Lasiono di Masangan Wetan, Sidoarjo. Masangan ikut mana? Skodono. Masangan Wetan ikut Skodono. Skodono ya. Pertanyaan dari Pak Lasiono adalah ketika CPNS tahun 2019 ini molor, untuk CPNS 2020 itu waktunya kapan dan kebutuhan untuk formasinya di lingkup Pemkab Sidoarjo itu seperti apa? Oke, baik. Nah, ada 3 pertanyaan, tapi Pak Ridho kita jeda dulu sebentar ya, Pak Rizal dan Pak Nura. Saya harus hadirkan dulu beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas, biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya
meningkatkan jumlah perokok pemula, dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam, Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai, Pak. Emang kenapa? Enak tuh Pak. Bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat plaza Telkom terdekat, Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke, Bos. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat lagi jalan-jalan dan bingung mau makan di mana? Enaknya di Asap-Asap Steak and Soup. Ada berbagai menu di Asap-Asap Steak and Soup. Selain steak and soup juga ada gurame bakar dan menu lainnya. Asap-Asap Steak and Soup di Jalan Taman Pinang Indah, B7 nomor 1, Sidoarjo. Info lengkap dan reservasi hubungi 031 80 70 55 atau WhatsApp di 0813 3351 9570. Bisa juga kunjungi di www.asapasapgroup.com. Informasi ini dipersembahkan oleh Asap-Asap Steak and Soup. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih berbincang bersama dengan Pak Rido, Pak Rizal, dan juga Pak Nurani. Ya, tadi kita sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada Mbak Ratna di Tanggulangin nih, tentang tes CPNS 2020 itu terkait dengan SKD. Kalau 2019 kan akhirnya SKD 2018 ya. Kalau ini nanti gimana 2020? Tetap seperti yang saya coba untuk menguraikan sedikit. Untuk hasil SKD tahun lalu masih bisa dipakai untuk tahun selanjutnya jika memang yang bersangkutan sudah memenuhi passing grade yang ditetapkan oleh BKN. Tetapi ketika memang dia nanti jika tidak putuskan dia tidak hadir dalam seleksi dan memakai passing grade yang tahun sebelumnya dan ternyata memang dengan persaingan itu kalah, maksudnya tidak sesuai, maksudnya kalah dengan pesaing yang lain, ya maka tetap akan gugur akhirnya seperti itu. Maka lebih baik peserta hadir dan ikut SKD yang selanjutnya. Kenapa? Karena nanti jika nilainya lebih baik, maka yang dipakai adalah nilai yang terbaik. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaannya Mbak Ratna ya. Terus yang kedua tadi ada Mbak Dea di Kerembung. Web resminya apa sih, Pak Rizal? Untuk CPNS kita ada dua web resmi. Pertama adalah web kabupaten, yaitu di www.sidoarjokap.go.id. Kabupaten ya. Ya, dan web resmi instansi kita yaitu www.bkd.sidoarjokap.go.id. Oke. Iya. Baik. Jadi dua web resmi itu yang ya. Selain di dua web resmi itu, mungkin ketika ada informasi yang lain, mohon untuk tidak dirolkan gitu. Oke. Khawatirnya itu ada hoax ya. Iya. Siap. Baik. Nah, tadi juga ada Mbak Safira di Candi. Maksimal umur dan minimal umur berapa sih kalau mau ikut CPNS? Kalau ini yang kan soal maksimal umurnya adalah 35 tahun sejak pendaftaran di SSCN, di aplikasi SSCN. Jadi maksimal 35 tahun setelah memang ketika dia waktu mendaftar di aplikasi SSCN. Iya. Terkait nanti pas pelaksanaannya ternyata usia sudah tidak masalah ya. Ya. Nah, masalah, tapi yang paling penting yaitu setelah ketika dia waktu mendaftar itu umurnya masih mencukupi, itu aja. Oke. Kalau minimalnya? Kalau minimalnya sesuaikan dengan ini. Kalau minimalnya kan misalnya kita ada kualifikasi pendidikan sarjana ya. Ketika memang dia sudah mempunyai ijazah sarjana hukum misalnya ya sudah, silakan bisa mulai mendaftar. Oke, baik. Minimal udah punya KTP ya. Iya. Pasti KTP Pak. Oke, yang terakhir ini Pak Lasiono tentang formasi 2020 nih untuk CPNS. Sudah diketahui belum ya?
Untuk 2020 sebenarnya kita sudah mengusulkan formasi, tetapi memang terkait pandemi ini untuk 2020 ditiadakan dari pusat sendiri pun tidak mengadakan CPNS 2020, tetapi usulan 2020 akan diakumulasi di 2021. Dan di 2021 kita juga sudah mengusulkan sebesar formasinya 1011 formasi. 1011 ya. Ya, 1011 formasi nanti akan di verifikasi sama Kementerian PAN dan RB, nanti baru muncullah formasinya CPNS seperti itu. Persetujuan formasinya. Ya, persetujuan formasi dari Kemenpan, langsung dari Kemenpan. Jadi kita hanya mengusulkan formasinya seberapa, kualifikasinya apa, nanti setelah itu baru diverifikasi oleh Menpan. Gitu ya, Jurusan humas nggak ada ya Pak ya? Ada nggak kemarin? Ya kalau humas masih ini kemarin di protokol ada. Oh ada ya? Loh kok saya nggak dengar ya? Pengusulan nanti. Kita kan pengusulan di bagian protokol, kemarin kita usulkan di bagian protokol juga ada pengusulan, tapi ya kita tetap menunggu hasil dari verifikasi dari BKN, dari Menpan. Oke, baik. Nah, Pak Nura, terakhir nih terkait dengan ini kan, apalagi sekarang kan kondisi semua orang butuh pekerjaan begitu ya kan. Nah ya, terus tadi disampaikan juga oleh Pak Rido, ternyata kalau dari dunia pendidikan, tenaga pendidikan juga banyak yang sudah harus pensiun gitu betul, ya. Melihat selama ini terkait kinerja ASN dan ke depan harapan tadi atau mungkin ada beberapa kriteria terkait dengan kinerja ASN yang itu diharapkan tuh ada nih dari dari mereka yang mendaftar ini ya. Gimana Pak Nura, silakan. Iya, dari pengalaman tahun-tahun kemarin memang kami akui bahwa penerimaan melalui sistem CAT ini menghasilkan CPNS ya, ASN yang berkinerja tinggi, saya lihat seperti itu. Dan kita pun juga tidak tinggal diam, setelah mereka diterima secara otomatis mereka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang di situ juga diajarkan tentang bagaimana berkinerja, bagaimana akuntabilitas, bagaimana integritas, kebangsaan, nasionalisme, sehingga mereka itu benar-benar siap untuk bekerja sebagai abdi negara dan bekerja melayani sepenuh hati, memberikan layanan yang profesional dan layanan yang prima. Mungkin itu Pak, betul Pak ya? Nah, karena waktu saya juga ternyata sudah habis. Saya juga sudah ditelepon Pak Sigit di LATA selanjutnya. Pak Rido mungkin bisa menutup nih perbincangan kita pagi ini terkait dengan CPNS nih di Kabupaten Sidoarjo. Pak Rido, silakan. Iya, jadi seperti ini ya. Idealnya PNS itu adalah harus profesional, kan seperti itu. Profesional. Kita di dalam tahapan-tahapan perekrutan ini makanya dilakukan dengan sistem CAT, semuanya serba transparan ya. Kalau memang pandai ya lolos tapi belum tentu lulus kan seperti itu. Mereka juga harus bersaing lagi ya, mana diambil satu yang terbaik kan seperti itu. Nah, harapan kami memang ini hasil dari teman-teman yang sudah melakukan seleksi ini nanti silakan ditunggu artinya jangan sampai mereka teman-teman ini mendapatkan informasi yang bukan informasi yang betul ya, seperti halnya ya informasi dari manapun tetapi mereka sebenarnya bukan yang memberikan informasi yang resmi. Jadi situs resminya yaitu dari kami nanti, dari BKD ya, dari Pemda Sidoarjo. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum ya yang memberikan informasi, menyalahgunakan apa dan sebagainya sehingga mereka percaya. Kemudian juga nilai yang kemarin sudah diterima, yang sudah tahu kan transparan semuanya, boleh dijadikan acuan, tetapi jangan langsung menyatakan bahwa ini saya keterima lulus nih, ya. lulus Nah seperti itu, nanti nunggu ya, jelasnya nunggu nanti informasi yang benar ya, seperti itu. Begitu nanti informasi ini benar diumumkan secara resmi, maka tahapan berikutnya mereka bisa menjadi calon pegawai negeri sipil seperti itu. Nanti setelah 1 tahun mereka sebagai CPNS harus mengikuti pendidikan dasar dulu CPNS, terus nanti kita ajukan menjadi
PNS ya seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman harus sabar ya menunggu informasi yang resmi ya. Ya. Tentunya kami ini bekerja demi teman-teman CPNS ini kan. Ini tahapan sudah selesai alhamdulillah lah, tinggal menunggu waktu saja diumumkan. Pengumumannya. Kapan Pak Rido? Ya. Kapan pengumumannya? Pengumuman ini belum bisa ada kepastian karena ini kan nanti kan nasional ini. Ya, tahapannya memang kemarin kita bisa melakukan ada bulan-bulan tertentu, tapi ini menunggu selesai semuanya nanti akan diumumkan secara resmi. Demikian. Baik, wow luar biasa ya, semangat dan tetap deg-degan ya untuk yang sudah ikut tes kemarin dan mudah-mudahan sukses dan beruntung juga. Amin. Dan untuk BKD luar biasa ini kinerjanya juga dan semoga BKD juga selalu bisa memberikan pelayanan terbaik juga untuk masyarakat Sidoarjo ya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Rido atas waktunya. Pak Rizal, Pak Dura, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian perbincangan kita bersama sahabat-sahabat kita dari BKD, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, bersama Bapak Rido Prasetyo, SSTP MAP, Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, juga Bapak Ahmad Rizal Fauzi, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN, juga Pak Nura Al-Ahmadi, PLT Kepala Sub Bidang Kinerja ASN. Saya Tika Amsar, masih lanjut bersama Anda. Sesaat lagi jam 9 sampai jam 10 waktunya kita masuk di program Dialog DLHK bersama kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.